Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Halimi dari SD Negeri Kalibuntu 1, CGP Angkatan 10, akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 11A8. Sebagai pertanyaan pemantik untuk mencari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya atau miskonsepsi dari pemikiran saya, pertama adalah memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Dan yang ketiga, saya adalah penguasa di kelas. Yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Yang pertama, memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Pandangan ini tentu tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia, benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ada dua kodrat yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Padahal hakikatnya setiap anak memiliki keunikan sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Seperti halnya hewan, ada yang pandai berlari, ada yang pandai terbang, ada yang pandai berenang, dan ada yang pandai berjalan atau berlari. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas. Tentu hal ini kontras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yang mana kita sebagai pendidik harus berhamba pada anak. Berhamba pada artian kita menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Kita siap memfasilitasi semua karakteristik potensi yang ada pada anak. Yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Ini tentu tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena pada dasarnya kita bukan hanya pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal bersifat lahiriah atau fisik saja, sedangkan mendidik selain berfokus pada lahiriah, juga berfokus pada hal-hal batiniah atau mental spiritual. Dari pemaparan 1-4 dapat saya simpulkan sebagai bahan refleksi saya, setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodrat masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek atau berfokus pada guru akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, saya tahu betul
bahwa membuat perubahan tidak seperti membalikan telapak tangan, namun tidak ada salahnya saya akan berubah mulai dari sekarang. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya paparkan mengenai refleksi dan kesimpulan dari koneksi antar materi pada modul 1.1A8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.